ketika seseorang ingin bersuci yang namanya berwudu, dia harus berusaha untuk mencari wasilah untuk dia bisa bersuci atau berwudu, yaitu air. Jika air yang ia dapatkan suci, kemudian dia berwudu, maka sahlah wudunya dan sahlah sucinya. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Alangkah bahagianya orang yang mensucikan dirinya. Ketika seseorang berusaha untuk mensucikan dirinya, maka dia harus mencari sarana. Kalau dia berwudu, dia mencari air. Kalau tidak ada air, dia tayamum. Dan sarana-sarana berwudu itu adalah air, debu, batu, atau samar. Kalau sarana kita untuk mensucikan hati kita ini apa? Apakah kita sudah tahu sarana untuk kita melakukan pensucian batin yang namanya tazkiyah? Dalam sholat namanya wudu, dalam hadas besar namanya al-ghusl. Kalau itu sudah kita tahu. Ketika Anda punya junub, maka Anda harus mencari air untuk mandi. Jelas? Tapi ketika kita ingin mensucikan diri kita yang namanya at-tazkiyah, apakah Anda sudah mendapatkan sesuatu seperti halnya air untuk mensucikan diri kita masing-masing? Subhanallah, apa yang ada di sekitar kita ini merupakan sarana untuk mensucikan hati kita di dalam melakukan tazkiyah, seperti halnya air, seperti halnya batu, seperti halnya debu. Namun jika air itu samar atas kesucian air itu, maka di saat Anda wudu, kemudian Anda dihadapi dengan dua hal ini, mana yang suci, namun Anda tidak berusaha untuk mencari kesucian air itu, maka ketika Anda melakukan tanpa ada usaha, maka wudu Anda dianggap batal. Anda harus berusaha. Seperti ada air yang berada di dua tempat, kita yakin bahwa salah satunya kejatuhan najis. Anda harus memilih ketika Anda ingin berwudu, air mana yang suci, maka Anda harus berusaha. Kalau dalam ilmu fikih biasanya kalau air kejatuhan najis itu airnya goyang. Berarti ketika air ini goyang, maka air ini najis, air ini suci. Maka Anda gunakan air suci. Maka ketika Anda berwudu dengan air ini, maka Anda dianggap sah dalam wudu Anda. Dan Anda dikatakan orang yang punya kesucian. Tapi kalau di dalam muamalat Anda kepada Allah untuk mensucikan diri Anda, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda sentuh, dan apapun yang Anda pegang dan Anda lakukan, semuanya harus jelas. Semuanya harus jelas. Kalau makanan, silakan Anda makan, silakan Anda berwudu dengan air yang suci dan dengan makanan yang suci, maka makanan yang Anda makan menjadi suci dan mensucikan diri Anda, mensucikan batin Anda, mensucikan kehidupan Anda secara zahir dan batin. Tapi kalau memang di dalam hidup kita sudah jelas ini haram, kemudian Anda makan, maka seperti Anda berwudu dengan air comberan. Bisa diterima? Tidak. Anda berwudu dengan air comberan. Bahkan Anda mandi hadas besar dengan air cubluk atau air kencing. Diterima? Diterima?
tidak diterima, bahkan badan Anda bau. Saking baunya lalat pun tidak mau menempel di badan Anda. La ilaha. Kalau Allah buka hakikat sesuatu yang haram. Namun ketika Anda dihadapi satu hal yang namanya samar-samar, ini hukumnya halal apa kagak ya? Ini hukumnya halal atau tidak ya? Maka ketika Anda ragu, maka Anda berada dalam titik kesamaran. Maka tinggalkanlah ma yuribuk ila mala, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan Anda. Karena meragukan ini, seandainya Anda ingin mengambilnya atau untuk memakannya, Anda diwajibkan untuk ijtihad terlebih dahulu. Ada dua makanan, mana yang halal, mana yang haram. Samar Anda. Dari kesamaran itu Anda dituntut, diwajibkan untuk berusaha ijtihad. Mana yang halal? Maka di situ Anda tanyakan kepada para ulama. Oh, ini loh yang halal. Namun ketika Anda dalam kesamaran, dalam keraguan, Anda seenaknya melakukan sesuai dengan hawa nafsu Anda, maka sama saja Anda berwudu dengan air comberan. Dan di akhir zaman ini sudah menjadi ikhtalatul hafil wa naqil. Sudah dikatakan benar sangat kusuk. Di akhir zaman. Sehingga bagi orang yang hidup berusaha untuk menghidupkan jalannya Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan, bagi yang sanggup, bagi Anda pahala 100 saja. Bagi yang sanggup. Bagi yang tidak sanggup, bagi Anda neraka. Mana yang Anda pilih? Lakukanlah sesuatu yang tidak sanggup, tapi lakukanlah yang sanggup dari yang tidak sanggup. Maka Allah akan sempurnakan apa yang kita tidak sanggup.